Ini adalah sesi perkongsian audiobook ke-21 daripada 22 sesi keseluruhannya untuk siri The Five Fine Authors Mystery Series, iaitu buku kedua daripada siri ini dengan judulnya The Mystery of the Disappearing Cat oleh Enid Blyton, atau dalam versi terjemahan ke bahasa Indonesia yang sedang kita ikuti sesi perkongsian audiobooknya ini, siri Pasukan Mahu Tahu Misteri Kucing Siam. Manakala dalam versi terjemahan ke bahasa Melayu, siri 5 Penyiasat Misteri Kucing Hilang. Enid Blyton, Pasukan Mahu Tahu Misteri Kucing Siam. Ilustrasi oleh Mary Jernat. Ibu oleh Nurul Huda Karim, nurulkarim@yahoo.com. Penerbit PT Gramedia, Jakarta 1982. Ini adalah versi terjemahan daripada buku asal bahasa Inggeris, The Five Fine Authors Mystery Series, The Mystery of the Disappearing Cat by Enid Blyton, first published in Great Britain, July 13, 1944, by Mitwin and Company Limited, all rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia, Pasukan Mahu Tahu Misteri Kucing Siam. Alih bahasa oleh Agus Setiadi, GM 81.064. Hak Cipta Terjemahan Indonesia, PT Gramedia, Jakarta. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia, Jakarta 1981. Anggota IKAP 1. Cetakan pertama September 1981. Cetakan kedua September 1982. Dicetak oleh percetakan PT Gramedia, Jakarta. Bab 1, Anak Besar di Rumah Sebelah. Bab 2, Pak Tuping Jahat. Bab 3, Luke Memang Baik Hati. Bab 4, Bu Trimble. Bab 5, Pak Tuping, Buster dan Pak Gun. Bab 6, Duck Queen Hilang. Bab 7, Luke didakwa mencuri. Bab 8, Berbagai Indikasi. Bab 9, Pak Gun beraksi. Bab 10, Pip dan Bats bertamu. Bab 11, Pergi ke sirkus. Bab 12, Melindungi Teman. Bab 13, Luke mendapat bantuan. Bab 14, Pak Gun curiga. Bab 15, Pak Gun bingung. Bab 16, Tak tersangka-sangka. Bab 17, Nasib Luke berubah. Bab 18, Hilang untuk kedua kalinya. Bab 19, Buster memang cerdas. Bab 20, Mencari jejak bau. Dan seterusnya kita lanjutkan lagi dengan sesi perkongsian audiobook kali yang ke-21 ini untuk bab 21, Misteri Terbongkar. Bab 21, Misteri Terbongkar. Kemudian Pak Tuping pergi. Tampangnya saat itu menyeramkan. Bat sangat ketakutan. Ia berpegang erat pada Fatty, sementara mukanya pucat pasi. Fatty sendiri nampaknya juga gelisah. Tanpa berkata apa-apa, kelima anak itu kemudian kembali lewat tembok, lalu menuju ke pondok peranginan. Aduh, benar-benar sial, kata Larry. Bats mulai menangis.
Kita akan dipenjarakan sekarang. Katanya terisak-isak. Aku takut. Takut? Kayak Luke, kata Larry. Ia ingin memancing supaya Bats tersenyum geli. Tapi saat itu, Bats sama sekali tidak bisa tersenyum. Jangan takut, Bats. Tadi itu tidak apa-apa. Akan kita laporkan pada Inspektor Jenks bagaimana kita sampai bisa mendapat anak kucing itu. Lalu kau bersama Fatty mengendus-endus dalam kandang kucing. Setelah itu, pasti Pak Inspektor tak mahu percaya pada si Ayu pergi. Apabila polisi desa itu melaporkan bahawa ia dan Pak Tuping mencurigai kita sebagai pencuri Dark Queen. Fatty diam saja. Anak-anak memandangnya. Kau juga takut, Fatty? Tanya Daisy. Bukan kebiasaan Fatty lama merasa takut. Dan ternyata kali itu ia juga begitu. Kerana ia menggeleng. Tapi tampangnya masih tetap serius. Kita fikirkan sebentar bau terpentin yang tercium pada ekor kucing tadi. Katanya. Itu lebih penting daripada ketakutan kerana ketahuan ketika sedang berada dalam kandang. Itu petunjuk yang aneh. Bau terpentin pada ekor kucing. Kenapa di situ yang berbau terpentin? Dan kenapa sewaktu Dark Queen hilang, juga ada di situ? Katamu turpentin biasa dipakai untuk membersihkan kuas, membersihkan berus sehabis dipakai, atau untuk menghilangkan bekas-bekas cat. Kata Bats sambil menyeka air matanya. Mungkinkah kucing itu ekornya kena cat basah, lalu dibersihkan dengan turpentin? Fatty memandangnya sesaat tanpa berkedip. Kemudian ia meloncat bangun sambil berteriak dan memukulkan tangannya keras-keras ke daun meja. Mukanya merah. Ada apa? Tanya Larry kaget. Kau disengat lebah? Dengar, kata Fatty sambil duduk kembali. Sikapnya gelisah sekali. Ternyata Bats mendapat ilham yang tepat. Turpentin dipakai untuk menyingkirkan cat dari ekor kucing itu. Kenapakah bisa ada cat di situ? Dan apa warnanya? Yah, warnanya kita ketahui kerana kita berhasil menemukan kaleng cat yang dipergunakan. Dan pada kita juga ada batu yang terkena cipratan cat yang sama warnanya. Coklat muda mengarah ke kuning susu. Teman-temannya menatap dirinya sambil melongo. Sementara itu, Fatty mengambil kaleng cat itu dari balik papan yang longgar, lalu membuka tutupnya. Dicelupkannya kuas, yakni berus ke dalam kaleng itu, lalu ditotolkannya ke daun meja yang berwarna coklat tua. Lihatlah, katanya. Kalian lihat belang yang kuning susu ini? Yah, rupanya inilah cat yang ada pada ekor kucing tadi. Di bahagian tengahnya, cat berwarna kuning susu. Dan sekarang aku kepingin bertanya, kucing mana yang pada ekornya ada bulu-bulu berwarna seperti begini? Dark Queen, kata teman-temannya semua dengan segera. Mata mereka bersinar-sinar. Sementara dalam otak masing-masing, terbayang makna turpentin serta cat itu. Ya, kata Fatty meneruskan perkataannya. Dan kucing yang ekornya berbau turpentin itu mestinya pernah dicat sebahagian dari ekornya yang coklat tua dengan warna yang lebih muda, supaya disangka dialah Dark Queen. Kemudian, cat itu dibersihkan lagi dengan turpentin. Kerana itulah 2 kali kandang kucing berbau minyak itu. Perbuatan itu dilakukan 2 kali. Astaga, kata Larry. Ini benar-benar mengasyikkan. Rupanya ada yang mengatur rencana yang sangat cerdik. Nanti dulu. Coba aku merekanya sebentar. Ya, kurasa Dark Queen sudah dicuri pagi-pagi. Sedang ekor kucing yang satu lagi dicat dengan warna yang lebih muda berbentuk gelang supaya dikira Dark Queen. Setiap orang tahu pada ekor Dark Queen ada gelang yang terdiri dari bulu berwarna kuning susu, bekas gigitan kucing lain. Ya, betul. Dan ketika orang-orang datang untuk melihat kucing-kucing dalam kandang, antara lain Ibu Mupip, begitu pula Lady Chandling, semua menyangka kucing yang dicat itu Dark Queen. Dan kemudian, Pak Tuping sempat menyelinap masuk ke dalam kandang dan menghapus cat itu kembali sebelum ada yang menyadari pemalsuan itu.
lalu mengatakan Dark Queen hilang. Pak Tuping, kata Bats, sementara matanya membundar kerana heran. Pak Tuping, katamu, tapi kalau dia yang menghapus cat itu, maka mestinya dia juga yang membubuhkan ke situ. Jadi mestinya dia sendiri yang mencuri Dark Queen. Dan tepat, memang Pak Tuping lah orangnya. Mestinya begitu, kata Fatty. Ia sudah tidak sanggup lagi menahan keterujaannya. Aduh, siapa yang akan menyangka begitu? Dan selama ini kesalahan selalu ditimpakannya pada Luke. Dan Luke disuruhnya bekerja terus dekat kandang selama kucing yang dicat itu ada di dalamnya. Sampai saat dia menghapus cat itu lagi, lalu mengatakan Dark Queen hilang, kata Pip. Dengan begitu timbul kesan cuma Luke saja yang mungkin mencurinya. Bukan main. Memang rencana yang sungguh-sungguh cerdik. Lalu ketika didengarnya Beth mengatakan pada si Ayo pergi bahawa kita menemukan tanda-tanda berupa bau sesuatu serta cat secercah, ia pun lantas mengerti dan menyembunyikan botol terpentin dan kaleng cat, kata Fatty. Mungkin takut pada kedua benda itu ada bekas sidik jarinya, bekas cap jarinya. Tapi Buster berhasil menemukan keduanya untuk kita. Nanti dulu. Sebaiknya kita uruskan saja dengan jelas, kata Daisy. Pak Tuping ingin mencuri Dark Queen, sedang kesalahan hendak ditimpakannya pada Luke. Ia menunggu sampai Nona Harma pergi selama sehari. Kurasa ia sengaja menunggu kerana tahu gadis itu mengenal baik setiap kucing, sehingga takkan bisa ditipu dengan gelang cat yang dibubuhkan pada kucing lain. Nona Harma pasti akan tahu kucing itu bukan Dark Queen. Betul, jadi ia menunggu sampai gadis itu pergi. Lalu mencuri Dark Queen. Kucing itu diserahkannya pada salah seorang kawannya. Kemudian ia kembali ke kandang. Kucing yang satu lagi dicat kuning susu sebahagian ekornya supaya dikira Dark Queen masih ada. Bu Trimble menyangka begitu ketika datang melihat sekitar pukul 4. Ketika Dark Queen hilang untuk pertama kalinya. Dan kedua kalinya, Lady Chandling yang mengira begitu sekitar pukul 3, kata Fatty. Fatty berhenti sebentar dan diteruskan oleh Larry. Dan pada kejadian yang pertama, Pak Tuping memang sangat cerdik. Dia ajaknya polisi desa untuk melihat kucing-kucing itu. Tapi kemudian ia cepat-cepat menghapus gelang yang dicatkan ke ekor kucing yang satu. Lalu melaporkan pada polisi desa itu bahawa Dark Queen dicuri orang. Harus kuakui, Pak Tuping memang sungguh cerdik, kata Larry. Dan nekat kerana berani mengajak polisi itu melihat-lihat ke kandang setelah paginya mencuri kucing itu. Sedang kedua kalinya, Nona Harma yang berhasil diperdayai olehnya, kata Pip. Kalian ingat kan? Pak Tuping cepat-cepat masuk ke kandang ketika datang bersama gadis itu. Menghapus cat yang ada di ekor kucing siam, lalu mengatakan Dark Queen hilang. Semua menyangka selama itu Dark Queen ada dalam kandang. Juga Luke, ia juga mengira kucing itu ada di situ selama ia bekerja di dekatnya. Padahal tidak. Kucing itu sudah tidak ada lagi sejak pagi. Tak mengherankan jika begitu sulit membersihkan diri Luke dari kecurigaan. Kurasa dulu Dark Queen berhasil minggat dari orang yang menyekapnya, lalu kembali ke sebelah, kata Daisy. Aku ingin tahu di mana kucing itu sekarang. Pokoknya banyak yang harus dijelaskan nanti oleh Pak Tuping, kata Fatty. Wah, lega perasaanku kerana ternyata dia pencurinya. Tak enak rasanya selama ada dugaan bahawa pelakunya mungkin Luke. Jahat sekali Pak Tuping memasukkan peluit buatan anak itu ke dalam kandang supaya semua menyangka Luke yang mencuri. Apakah sekarang Pak Tuping akan dipenjarakan? Tanya Bats. Pasti, jawab Fatty. Wah, kalau begitu Luke tak perlu lagi bekerja di bawah dia, kata Bats senang. Kocak juga kalau diingat bahawa dia mendatangi Pak Gun untuk melaporkan bahawa aku dan Bats tadi ketahuan ada di dalam kandang.
kata Fatty. Sekarang bagaimana ya? Enaknya. Yuk kita menelpon Inspektor Jenks lagi, kata Pip. Kurasa kita perlu mengatakan padanya bahawa kita sudah berhasil memecahkan teka-teki ini. Lagi pula aku tak mahu Pak Gun datang lalu menangkap Bats. Bats terpekik ngeri. Fatty cepat-cepat merangkul anak itu sambil tertawa geli. Jangan takut, Bats. Takkan ada yang bisa mengapa-apakan dirimu. Kau sama sekali tak melakukan kesalahan apa-apa. Kurasa ide Pip tadi baik. Menelpon Pak Inspektor. Lalu bagaimana dengan anak kunci pintu kandang kucing? Kata Larry. Apakah tidak perlu dikembalikan ke kantong Nona Harma? Ya, sekarang saja kita kembalikan, kata Fatty. Aku tidak melihat alasan kenapa kita tidak bisa langsung mengembalikan padanya. Kita katakan saja, tadi kita pinjam sebentar. Pasti ia akan kaget dan marah. Tapi bagaimanapun, akan ketahuan juga bahawa kita mengambilnya. Jadi lebih baik mengaku saja dari sekarang. Kelima-lima anak itu pergi lagi ke sebelah. Lewat tembok, seperti biasa. Tapi sekali ini, Buster diajak. Sesampai di sana, mereka mencari-cari Nona Harma. Tapi gadis itu tidak ada. Mungkin sedang dalam gudang, kata Fatty. Mereka pergi ke gudang yang terletak dekat rumah kaca yang belum mereka periksa tadi. Fatty menjengukkan kepala ke dalamnya. Hei, rupanya gudang ini tempat Pak Tuping menyimpan barang-barangnya, katanya. Lihatlah, itu las karetnya dan mantel hujannya. Keras sekali bau terpentin di sini, kata Bats sambil mengendus-endus. Ya, betul, kata Fatty, lalu ikut mengendus. Tiba-tiba ia menarik sesuatu yang terselip dalam kantong mantel bir hujan yang tergantung. Ternyata selembar sapu tangan yang sudah dekil. Pada sapu tangan itu ada tulisan nama Pak Tuping. Tercium bau terpentin keras sekali. Rupanya sapu tangannya ini yang dipakai untuk menghilangkan cat pada ekor kucing itu dengan terpentin, kata Fatty. Ini satu tanda bukti lagi. Nanti dulu, kemarin malam kan hujan, sampai tadi pagi. Jadi kerana itu Pak Tuping memakai mantel hujan serta las karet. Itu, lihat. Teman-temannya semua memandang dan pada las nampak beberapa percikan cat berwarna kuning susu. Rupanya Pak Tuping memakai las ketika mengecat ekor kucing. Jadi rupanya dialah yang meneteskan cat ke batu yang dikantongi oleh Fatty. Mungkin tercecer dari kuas dari berus yang masih basah waktu itu. Las dan sepatu tangan ini perlu kita bawa, kata Fatty dengan lagak serius. Yuk, Buster, kita sudah punya beberapa petunjuk penting serta sejumlah bahan bukti sekarang. Pasti Pak Tuping kaget sekali nanti kalau mendengar keterangan kita. Mereka keluar lagi dari gudang dan berjumpa dengan Luke. Anak itu masih tetap lesu tampangnya. Kau akan mengalami kesulitan, katanya pada Fatty. Pak Tuping sekarang sedang pergi mendatangi Pak Gun untuk diajak ke sini. Katanya ia tadi menemukan dirimu dalam kandang kucing. Katanya pula, mestinya kalianlah yang mencuri kucing itu. Kurasa ia akan mengatakan bahawa kalian melakukannya ketika aku ada di dekat situ. Dan aku tidak mahu melaporkannya pada dia kerana hendak melindungi kalian. Aduh, sekarang kalian benar-benar akan mengalami kesulitan besar. Sehingga ketemu lagi dalam sesi perkongsian ke-22 dan terakhir bagi perkongsian audiobook bacaan buku Pasukan Mahu Tahu Misteri Kucing Siam ini di sesi perkongsian audiobook yang akan datang. Terima kasih di atas kesudian mengikuti sesi perkongsian audiobook kita ini. Terima kasih.